Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Romani, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Lampung Utara. Saya bertugas di UPTD SDN 1 Tata Karya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada paket modul 2, di mana pada paket modul 2 ini terdiri dari 3 modul, yaitu modul pertama pembelajaran berdiferensiasi, modul kedua pembelajaran sosial dan emosional, dan pembelajaran ketiga adalah praktik coaching. Sebelumnya kita akan mengingat terlebih dahulu materi yang telah disampaikan pada paket modul 1 sehubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, mana pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhan anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya keduanya saling mempengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Berdasarkan pada pernyataan di atas bahwa setiap manusia akan belajar dari pengalaman yang didapatkan. Ketika pengalaman yang didapatkan oleh anak didik, maka akan mempengaruhi kondisi di dalam jiwanya. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki peran untuk menciptakan proses belajar mengajar yang nyaman, sehingga memiliki makna bagi siswa yang selalu akan diingat oleh siswa sebagai tuntunan bagi anak di dalam kehidupannya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, menerapkan sistem Among dalam pendidikan sebagai landasan sikap bagi pemimpin pembelajaran yang dikenal sebagai trilogi pendidikan, yaitu Ing Arso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberikan contoh atau teladan, di tengah membangun swakarsa, dan dari belakang memberikan dorongan, mengikuti dan mengarahkan. Untuk materi coaching ini adalah sebuah bentuk pelatihan di mana hasil dari coaching ini akan mempengaruhi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai pada modul pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Coaching itu sendiri adalah sebuah kegiatan komunikasi pemberdayaan yang bertujuan membantu para coach dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi agar hidupnya menjadi lebih efektif. Kemampuan berkomunikasi menjadi kunci dari proses coaching, sebab pendekatan dan teknik yang dilakukan dalam coaching merupakan proses mendorong dari belakang sehingga coach dapat menemukan jawaban dari apa yang dia temukan sendiri. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan latihan coaching. Model Tirta merupakan salah satu metode yang digunakan di dalam proses kegiatan pelaksanaan coaching, di mana model Tirta ini bertujuan untuk melejitkan potensi murid agar menciptakan merdeka belajar. Model Tirta sendiri memiliki arti yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memperdayakan antara lain adalah dari hasil coaching, maka kita akan mengkaitkan pada pembelajaran sosial dan emosional, di mana pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pengalaman yang akan dialami oleh siswa. Apa yang dipelajari siswa dan bagaimana guru mengajar
kita dapat merancang sebagaimana sekolah dan ruangan kelasnya, bagaimana waktu belajar, ruang-ruangan yang ada di sekolah, hubungan dengan komunitas sekolah dan keluarga yang lainnya sebagai tempat pertukaran pengetahuan, pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang diri sendiri, dan pengetahuan tentang orang lain yang berinteraksi dengan kita. Pengalaman-pengalaman tersebut membantu siswa memahami diri mereka sendiri dan orang lain. Dan sebelum melaksanakan pembelajaran sosial emosional, perlu kita garis bawahi bahwasanya dengan diawali dengan coaching yang kita lakukan, ini akan membantu guru untuk dapat mengetahui bagaimana latar belakang siswa tersebut. Sehingga setelah kita mengetahui latar belakang siswa, keadaan siswa, kebutuhan yang mereka butuhkan, maka pembelajaran sosial dan emosional ini pun akan selaras dengan kebutuhan yang mereka harapkan untuk mereka dapatkan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran sosial dan emosional sendiri adalah memiliki 5 kompetensi, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan, dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini berikut adalah pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Adapun kebutuhan belajar murid yang paling mendasar terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, readiness murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pendidikan budi pekerti ini pembelajaran tentang batin dan lahir. Pembelajaran batin bersumber pada Trisakti, yaitu cipta, pikiran, rasa, dan karsa, kemauan. Sedangkan pembelajaran lahir yang akan menghasilkan tenaga atau perbuatan. Pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pemikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Demikianlah penyampaian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada kekurangan. Dan untuk Bapak Ibu sekira-kiranya bisa dapat mencoba apa yang telah saya sampaikan, yaitu melaksanakan pelatihan coaching di sekolah atau di kelas, kemudian membuat pemetaan terhadap siswa, selanjutnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, dengan harapan bahwasanya pendidikan akan lebih bermakna bagi murid-murid kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.